Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, Euro USD ini juga masuk ke dalam kategori major pair. Kalau kita perhatikan, dia itu juga ada sangkut pautnya dengan si DXY. Bahkan untuk pergerakan dari si Euro USD ini itu 1:1 dengan si DXY itu sendiri atau si indeks dolar. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk 4 jamnya itu dia berada di area support ya, kurang lebih di 7845. Dan sebelum itu kita juga ada buat video dan membahas dari pergerakan si Euro USD ini. Itu posisinya itu si Euro masih ada di level harga kurang lebih 7724. Nah, ini sini kemarin kita bahas juga di video sebelumnya. Kalau dia break dari area sini, dia menuju ke area level resisten di harga 8438. Nah, ini kita lihat harga sudah mencapai area resisten tersebut. Dan kalau kita perhatikan juga, si DXY ini kemarin itu kita juga pernah membahas ya di video yang sebelumnya. Itu area 103.4 itu adalah area level penting. Nah, itu kalian bisa cek sendiri untuk videonya. Kemudian dia sudah breakout dari area ini dan menuju ke level harga 102.14. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk saat ini DXY sedang berada di area level support, di mana ini merupakan area support yang cukup kuat juga ya. Kalau kita lihat lagi, ini area support cukup kuat. Kemudian untuk pembahasan DXY sendiri itu sudah ada di video XAU USD di update terbaru ya, kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk videonya. Jadi itu sudah saya jelaskan lengkap untuk penjelasan dari DXY, kemudian dari newsnya juga, dan juga dari fundamental. Nah, itu kalian bisa cek semua di video XAU USD. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk DXY sendiri, selama dia bertahan di atas 102.14 ini, artinya dia akan mengalami kenaikan dengan target kenaikan itu di 103.4 ya. Perlu di note ya, ini bukan kenaikan ini hanyalah koreksi untuk melanjutkan penurunan ya, karena secara tren itu masih turun, kecuali dia bisa break dari 103.4 itu baru bisa melanjutkan kenaikan ke atas lagi. Nah, si Euro sendiri selama DXY tidak break dari 102 ini, maka Euro juga belum akan break dari 8438. Melainkan kemungkinan besar sih kalau saya perhatikan ya, untuk time frame kecil itu masih butuh untuk koreksi ke bawah terlebih dahulu. Nah, untuk koreksi ini yang harus kita lihat adalah resisten penting itu di level harga kurang lebih 7724 ini, karena ini area breakout dia. Kemudian untuk resisten penting itu tetap di harga 8438. Jadi kalau untuk garis berwarna merah ini merupakan area resisten penting. Nah, selain itu kita perhatikan juga di sini ada yang namanya trend line. Nah, trendline ini itu yang menopang pergerakan dari kenaikan si Euro USD ini sendiri. Kalau kita lihat ya, ada satu, kemudian ini dua. Berarti ada 2 poin yang menjadi base dari si trendline ini sendiri, atau terbentuknya si trendline ini sendiri. Nah, kita lihat lagi, selama dia break dari trendline-nya dia ya, selama dia belum bisa break dari 8438, otomatis kurang lebih dia akan break dari trendline-nya. Kemudian level yang harus kita perhatikan adalah swing low-nya dia untuk si 1 jam, untuk si 4 jam. Nah, swing low dia itu ada di sini di harga 7145. Ini swing low-nya dia. Artinya harga si Euro USD ini kalau dia break dari 7127 itu akan melanjutkan ke penurunannya kurang lebih nanti ke harga mana? Kalau kita perhatikan ya di sini ya, itu bisa ke harga 4825 kembali untuk ke penurunannya dia. Itu paling rendah kalau kita perhatikan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan retest lagi ke area breakoutnya dia di sini. Nah, ini untuk area breakout ya. Jadi yang resisten kuning ini kita hilangkan. Tapi yang kita tandain adalah area breakoutnya dia dulu di sini. Oke, ini breakout zone-nya dia. Jadi kemungkinan besar begitu dia break dari 7127, dia akan masuk kemana? Ke area breakout zone-nya dia. Breakout zone itu dari sini ya. Nah, kenapa ini disebut dengan breakout zone atau area breakout? Karena kita perhatikan dari tanggal berapa? 4 Januari ya sampai kurang lebih tanggal 5 Januari itu harga belum bisa naik karena tertahan di area tersebut atau di level harga tersebut. Begitu dia breakout pada tanggal 6 Januari jam 9 malam, harga itu langsung naik ke harga 8.000. Jadi dari harga 5.700 ya, dari harga 6.300-an ya ke 8.000. Jadi bisa dikatakan sebagai area breakoutnya dia. Maka dari itu ini juga merupakan area penting, jadi kita kasih di sini level support berwarna merah. Kemudian kalau kita lihat lagi selain level tersebut ya,
Kalau dia break atau dia masih mau lanjut naik, maka next resistance yang harus kita perhatikan itu di 9.210 sampai 10.390. Nah, ini juga sudah kita bahas juga pada video-video sebelumnya. Jadi, kenapa sih kita bisa memilih area resisten ini? Untuk resisten ini kita dapatkan di area belakang dari si Euro USD ini. Kalau kita lihat di sini. Nah, oke, di sini jadi kalau kita lihat area 9.210 itu kita perhatikan di area 1, 2, 3, 4. Jadi ini area kenaikan yang cukup tinggi yang memang bisa jadi area short sell kita untuk di sini. Kemudian kita bisa ambil lagi short sell kurang lebih di harga 10.346. Karena ini kalau kita lihat lagi ini memang bukan area support resisten yang majornya dia. Mereka ini bisa dikategorikan sebagai minor resistennya dia. Jadi kita kasih berwarna kuning. Kenapa dikatakan sebagai minor resisten? Karena harganya itu berbeda ketika dia di 9.200 kita perhatikan. 9.200 ini dia selalu reject, kemudian dia turun ke bawah. Beda dengan yang ini. Kalau ini dia banyak dilewatin oleh harga, makanya ini bukan dikatakan sebagai SNR major, melainkan SNR minor. Kalau SNR major itu dia akan cenderung rejectnya seperti ini, kuat-kuat. Tapi begitu dia di breakout, dia akan lanjut naik lagi ke atas begitu, atau melanjutkan pergerakannya. Nah, untuk next resistance major ya, untuk resistance major selanjutnya itu kalau kita perhatikan di sini itu kurang lebih ada di harga, untuk major resistance itu di harga 11.867. Jadi ini ada major resistance. Tapi kalau saya perhatikan untuk minggu ini dia belum bisa mencapai area ini. Paling maksimal itu kemungkinan itu dia masuk ke harga si minornya di sini di 10.390 begitu. Paling maksimal kalau saya perhatikan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan masuk ke sini. Nah, itu nanti akan kita update lagi untuk di video-video selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk penurunan paling maksimal itu dia ada di sini untuk dia melakukan retracement di 6.224 ya. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Kalau ada salah atau misalkan ada yang kurang, kalian boleh bantu untuk dibenarkan ya, atau bisa ditambahkan dengan pandangan kalian. Saya sangat terima kasih sekali untuk kalian semua yang mau berbagi pandangan dengan saya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.